meremehkan kita, meremehkan Temenggung, meremehkan Dayak. Kami tunggu saudara hadir. Apabila saudara tidak hadir dalam beberapa saat, kami akan pawai ke posko saudara. Ingat, jangan sampai kami marah. Demi harkat dan martabat Dayak. Dayak harus jadi pemimpin dan tuan di tanah sendiri. Kakalino, Bacuramin, Kak Saruka, Basaya, Kak Jumata. Betungkat Kadat Basa, berpegai ke pengatur perkara. Salam satu darah. Salam satu darah. Salam satu darah. Setelah ini, kita minta para ulu balang penyanang untuk bersampang. Kita menuju ke lintas Melawi supaya perjalanan kita tidak terkendala apapun, berjalan dengan lancar, menjadi dendeng binting, benteng dinding pagar Tarias Panganas Panglicir. Dengan suatu keputusan, suatu berita acara di mana pengakuan hak-hak hutan adat masyarakat Punan Lompongan ini akan kita teruskan atau Danau Sentarum untuk mengikuti proses sesuai undang-undang berlaku ke Kementerian Lingkungan Hidup supaya pengakuan hak-hak adat terhadap masyarakat adat Dayak itu betul-betul diakui oleh negara, karena masyarakat adat jauh hari ribuan tahun hadir sebelum adanya penetapan wilayah. Semoga proses ini menjadi pembelajaran sehingga hutan-hutan adat, wilayah-wilayah adat kembalikanlah kepada masyarakat adat. Dengan tegas saya katakan pada video ini, pada hari ini, pada tanggal ini, karena apa yang saya lihat jelas mengusik perasaan, mengusik nostalgia yang telah terjadi di kawasan Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat. Saya seorang seniman Dayak, bukan siapa-siapa. Saya peringatkan, saya sangat tidak setuju dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan falsafah Mak Beta. Usai demo tolak konsesi sawit, tokoh Dayak dijemput paksa. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mengatakan 3 pimpinan masyarakat adat Dayak Modang Longwai di Desa Longbentuk, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dijemput paksa aparat kepolisian Sabtu 27 Februari. Mereka sebelumnya mengikuti demo menolak konsesi perkebunan kelapa sawit. Pengurus besar AMAN Sinungkarto menjelaskan 3 masyarakat adat tersebut, yaitu Daud Luing, Kepala Adat, Benediktus Benglui, Sekretaris Adat, dan Eli Sason, Dewan Adat Daerah Kalimantan Timur. Mereka sebelumnya menerima surat panggilan dari kepolisian karena demonstrasi yang diikuti dinilai mengganggu jalan dan usaha perkebunan. Aksi tersebut bagian dari langkah panjang perjuangan masyarakat dalam menuntut pengembalian wilayah adat mereka, sekitar 4.000 hektar yang dijadikan perkebunan sawit, katanya kepada CNN Indonesia Selasa 2 Maret. Peristiwa ini dijadikan alasan untuk memanggil 3 pimpinan masyarakat yang berujung penangkapan di tengah jalan Tambahdia. Melalui rekaman video yang disampaikan Sinung, penangkapan bermula ketika aparat mengadang mobil yang ditumpangi masyarakat adat. Mereka kemudian diminta turun dari mobil dan dibawa ke Polres Kutai Timur. Menurut catatan AMAN, polisi datang dengan belasan mobil dan bersenjata lengkap. Penangkapan sendiri dilakukan karena ketiga masyarakat adat tidak memenuhi panggilan dari pihak kepolisian sebanyak 2 kali. Dalam video tersebut, pihak kepolisian membawa mereka untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun begitu, Sinung menilai langkah tersebut tak seharusnya dilakukan aparat jika mereka hanya berstatus saksi. Mereka sempat diinapkan 1 malam di Polres Tambahdia. Ia pun menduga langkah tersebut ada hubungannya dengan penolakan warga terhadap konsesi sawit milik PT Subur Abadi Wana Agung yang gencar diserukan masyarakat adat sejak 13 tahun lalu. Namun kata dia, hingga hari ini masyarakat adat tidak mendapatkan tanggapan baik dari perusahaan. Sinung menjelaskan Longwai merupakan pusat pemukiman masyarakat suku Dayak yang sudah berdiri sejak 1879. Ada beberapa desa di wilayah tersebut, salah satunya Desa Longbentuk.
Pada 2005, PT Sawa memasuki area Desa Longbentuk bermodalkan surat keputusan dari Bupati Kutai Timur yang memberikan hak terhadap 14.350 hektar lahan. Namun masyarakat adat mengklaim ada 4.000 hektar wilayahnya yang ditanami sawit tanpa persetujuan mereka. Masyarakat adat pun berupaya melakukan resolusi bersama dan forum komunikasi untuk menyuarakan penolakan. Namun pada 2008 masyarakat adat digusur dari wilayahnya. Ombudsman RI disebut turut menyurati Bupati Kutai Timur saat itu terkait persoalan ini. Baru pada 2011 manajemen PT Sawa dan Kepala Desa Longbentuk saling bertukar surat. Surat menyurat itu tak berujung pada solusi yang memuaskan bagi masyarakat adat. Mulai 2015 masyarakat adat melakukan serangkaian aksi damai menuntut hak atas tanah yang digusur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK sempat terjun langsung ke lokasi untuk menyelesaikan konflik. PT Sawa pun berupaya menawarkan kebun plasma di luar wilayah konsesi, namun ditolak masyarakat sampai hari ini. Konflik masih berlanjut. Kapolres Kutai Timur AKBP Weli Jatmoko menjelaskan penangkapan dilakukan karena ketiga masyarakat adat melakukan penutupan aktivitas jalan di sekitar konsesi dan perkebunan sawit. Kegiatan ini dikhawatirkan berpotensi memunculkan bentrokan massa. Ia mengatakan banyak masyarakat setempat yang mata pencahariannya berkaitan dengan aktivitas konsesi sawit. Menurutnya penolakan terhadap konsesi sawit hanya disuarakan sebagian masyarakat adat di wilayah itu. Kami pihak kepolisian tidak ada mengkriminalisasi tokoh adat karena ada masyarakat yang merasa dirugikan dan melaporkan ke pihak kepolisian. Tuturnya kepada cnnindonesia.com. Weli mengatakan ketika tokoh adat dijemput sebagai saksi untuk dimintai keterangan, namun ia tidak menutup kemungkinan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka jika bukti dan keterangan yang didapat dinilai mendukung. cnnindonesia.com telah berupaya menghubungi nomor telepon PT Subur Abadi Wana Agung yang didapat melalui penelusuran situs, namun tidak tersambung. Nama PT Sawa sendiri tercantum dalam daftar laporan keuangan tahunan perusahaan LKTP pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sejak tahun 2014. Mengutip situs Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, PT Subur Abadi Wana Agung memiliki 14.350 hektar lahan di wilayah Kalimantan Timur untuk perkebunan sawit per 2009. Laporan Forest Watch Indonesia FWI pada 2013 menyatakan ada praktek ilegal yang dilakukan Bupati Kutai Timur, Isran Nur dan Kementerian Kehutanan karena mengeluarkan izin usaha pada lahan yang tumpang tindih dengan perkebunan sawit, tambang batubara dan lahan masyarakat adat. Tumpang tindih izin antar perusahaan mengakibatkan konflik semakin parah. Belum selesai perkara dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat dihadapkan lagi dengan izin HTI dengan izin eksplorasi tambang batubara di lokasi yang sama. Tulis laporan bertajuk Pertahankan Hutan Adat yang Tersisa. Menurut catatan FWI, konflik di Longbentuk bukan hanya datang dari konsesi PT Sawa. Setidaknya ada 6 korporasi lain yang memiliki konsesi di wilayah itu yang berkonflik dengan masyarakat. FWI menduga rentetan konflik lahan ini bisa terjadi karena cacatnya sistem perizinan pemerintah yang membuka ruang besar bagi investor dan korporasi menguasai sumber daya milik masyarakat adat. Masuknya perusahaan swasta ke wilayah masyarakat adat pun disebut berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka disebut merasa kehilangan sumber daya yang sudah lama menjadi mata pencaharian utama. Masyarakat adat pun berupaya melakukan resolusi bersama dan forum komunikasi untuk menyuarakan penolakan. Namun pada 2008 masyarakat adat digusur dari wilayahnya. Ombudsman RI disebut turut menyurati Bupati Kutai Timur saat itu terkait persoalan ini. Baru pada 2011 manajemen PT Sawa dan Kepala Desa Longbentuk saling bertukar surat. Surat menyurat itu tak berujung pada solusi yang memuaskan bagi masyarakat adat. Mulai 2015, masyarakat adat melakukan serangkaian aksi damai menuntut hak atas tanah yang digusur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK sempat terjun langsung ke lokasi untuk menyelesaikan konflik.
PT Sawah pun berupaya menawarkan kebun plasma di luar wilayah konsesi, namun ditolak masyarakat sampai hari ini. Konflik masih berlanjut. Kapolres Kutai Timur AKBP Weli Jatmoko menjelaskan penangkapan dilakukan karena ketiga masyarakat adat melakukan penutupan aktivitas jalan di sekitar konsesi dan perkebunan sawit. Kegiatan ini dikhawatirkan berpotensi memunculkan bentrokan massa. Ia mengatakan banyak masyarakat setempat yang mata pencahariannya berkaitan dengan aktivitas konsesi sawit. Menurutnya penolakan terhadap konsesi sawit hanya disuarakan sebagian masyarakat adat di wilayah itu. Kami pihak kepolisian tidak ada mengkriminalisasi tokoh adat karena ada masyarakat yang merasa dirugikan dan melaporkan ke pihak kepolisian. Tuturnya kepada cnnindonesia.com. Weli mengatakan ketika tokoh adat dijemput sebagai saksi untuk dimintai keterangan, namun ia tidak menutup kemungkinan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka jika bukti dan keterangan yang didapat dinilai mendukung.